Haleluya, shalom saudara-saudara. Minggu ini ya kita belajar tentang disiplin kerahasiaan, ya, disiplin menyendiri. Tentunya saudara juga berkaitan sama disiplin puasa, walaupun tidak dibahas secara khusus. Nah, saudara, hari ini ya saya ingin kembali mengajak saudara-saudara untuk kita mengingat kembali prinsip mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, saudara masih ingat untuk mempraktekkan disiplin rohani, saudara, ada 3 peranan. Ya, pertama peranan Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kuduslah mentor kita. Roh Kuduslah yang melanjutkan pemuritan Yesus dalam diri kita. Kita adalah pemagangnya Tuhan Yesus lewat pekerjaan Roh Kudus. Nah, karena itu saudara, kita mesti mengandalkan Roh Kudus dalam mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Jadi ingat saudara, praktek disiplin rohani itu sebenarnya Yesus yang mengajarkan kita, saudara. Ya, bagaimana kita praktek semua disiplin-disiplin rohani itu. Jadi, kalau Yesus yang mengajar kita, ya, Yesus yang saudara mementor kita, pasti ada kekuatan buat kita untuk mempraktekkannya. Ada kasih karunia untuk kita mempraktekkannya. Sehingga saudara, praktek disiplin rohani bukan sekedar saudara, kegiatan agamawi. Ya, bukan sekedar saudaraku ritual-ritual, ya, bukan. Tapi itu adalah sarana kasih karunia. Mari kita mengandalkan Roh Kudus, saudara. Nah, itu yang pertama. Peranan yang kedua adalah peranan kita, ya. Kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Disengaja. Saudara merencanakan, saya mau praktek disiplin-disiplin rohani. Karena tanpa itu, saudara, kita nggak bisa manusia barunya berubah makin serupa Kristus. Harus ada rencana yang disengaja. Nah, sudah saudara buat rencana yang disengaja? Ya, dari beberapa minggu ini kita terus diingatkan ya disiplin-disiplin rohani. Nah, apa saja saudara? Ya, ada disiplin-disiplin yang khusus untuk menyangkal diri, ya, membunuh ego kita, mematikan ego, ya, kita praktekkan saudara. Tapi ada disiplin-disiplin ya yang membuat kita menerima sesuatu dari Tuhan, ya, diimpartasi dari Tuhan, ya. Kita makan makanan rohani, kita minum minuman rohani, sehingga ya kalau kita tinggal dalam pokok anggur, ya, kemudian saudaraku, ya, pokok anggur tinggal dalam carangnya, kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam carangnya, apa yang terjadi? Carangnya pasti berbuah. Makanya lewat praktek disiplin-disiplin rohani itu sarana kasih karunia. Sehingga kita nggak usah ngeden, pasti berbuah. Nah, makanya saudara, mari kita praktek disiplin-disiplin rohani. Nanti saudara kaget, kok saya bisa berubah ya hidupnya? Kaget, kok saya bisa mengalahkan dosa seksual, pornografi? Kok saya bisa mengalahkan ya marah-marah saya? Kok saya bisa ya akur sekarang dengan istri saya? Saya mulai pulih hubungannya. Karena itu saudara, ya, disiplin rohani adalah sarana kasih karunia. Ya. Nah, tapi bukan hanya itu saudara. Peranan Roh Kudus melatih kita di lapangan, ya, lewat situasi kondisi sehari-hari, ya, lewat pencobaan, ujian. Itu yang Yesus alami saudara. Yesus saja penuh dengan Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai, ya, padahal dia tidak berdosa saudara. Ya, tetapi saudaraku, ya, apalagi kita. Nah, kita perlu saudaraku diuji, dicobai supaya apa? Ya, supaya saudaraku, ya, kita bisa berhasil mempraktekkan ya disiplin-disiplin rohani itu dan menghasilkan buah.
menghasilkan kemenangan, menghasilkan kemerdekaan. Ya, jadi saudara, mari ya kalau kita diizinkan, ya kita mesti saudaraku dicobai dengan berbagai pencobaan, berbahagialah karena itu kayak sparring partner. Ya kan saudara? Coba kalau petinju nggak ada sparring partner yang seimbang saudara, ya dia nggak bisa belajar lebih kuat lagi. Dia harus yang seimbang minimal. Ya saudara, dia jangan dikasih yang tidak seimbang. Dia nggak belajar apa-apa. Ya saudara. Nah, kita juga diizinkan kena pencobaan, ada ujian, itu buat sparring partner kita saudara. Supaya di-develop skill kita saudaraku, ya berkembang luar biasa. Ya. Jadi inilah saudaraku, ya peranan-peranan yang diperlukan dalam mempraktekkan disiplin rohani. Nah, saudara, kita juga sudah belajar bahwa disiplin rohani itu kalau digolongkan dengan hubungan up in out, nah ada disiplin-disiplin up, ada disiplin-disiplin in, dan ada disiplin out, ya. Nah, kita hari ini saudara, ya mau diingatkan terus, kita sudah belajar hari Minggu, ya bagaimana kita mempraktekkan saudaraku disiplin kerahasiaan. Ya, disiplin apalagi saudara? Ya, disiplin puasa. Ya, kemudian disiplin saudara? Kita belajar menyendiri dan berdiam diri. Nah, ini penting saudara. Saudara, musuh terbesar dalam hidup kita saudara, ya, itu bukan setan langsung saudara. Ya, musuh terbesar hidup kita saudara, itu adalah apa saudara? Ketergesaan. Di dunia kita hidup ini saudara, tergesa-gesa. Ya, coba saudara bangun pagi, coba langsung lihat gadget saudara, langsung lihat smartphone. Wah, langsung saudara seperti dikuasai, mengalir dalam ketergesaan. Ya kan? Kita lihat, waduh, langsung kita, ya ilah, ya WA belum dijawab, ya email belum dijawab, ya kemudian kita mulai panik, ya tergesa-gesa. Duh, hari ini, ya, waduh ternyata ada informasi ini, informasi itu, ya kita mesti begini, mesti begitu, ya. Nah akhirnya saudara kita mulai masuk dalam ketergesaan. Ketika kita hidup dalam ketergesaan saudara, ya kita akhirnya saudara melakukan sesuatu yang melebihi kapasitas kita. Ya, sibuk itu enggak salah saudara. Ya, sibuk itu ya hidup memang sibuk saudara. Tuhan Yesus pun sibuk. Ya, nggak ada orang yang hidup nggak sibuk. Ya, artinya gini saudara, banyak hal yang mesti dilakukan. Ya, tapi ada kesibukan yang nggak sehat saudara. Yaitu apa saudara? Terlalu banyak hal yang dilakukan sehingga overloaded. Nah kalau udah overloaded saudara, manusia ya pertama bisa burn out. Ya, stres. Karena ada batasnya tubuh kita, saudara. Ya, tubuh kita nggak boleh diforsir terus, dia nanti burn out. Ya, jadi saudara, ini penyebabnya burn out. Terlalu banyak hal yang dilakukan. Kedua, saudara, ya, apa yang menjadi tantangan kalau kita melakukan terlalu banyak hal? Yang kedua saudara, kita lakukan apa-apa jadi buru-buru, cepat-cepat. Doa cepat-cepat, baca Alkitab cepat-cepat. Ya, ikut doa pagi cepat-cepat. Ya, bersekutu cepat-cepat. Ya, punya waktu dengan keluarga cepat-cepat, makan cepat-cepat. Semua cepat-cepat. Akibatnya apa saudara? Nah, kita akhirnya saudara, ya karena cepat-cepat inilah ya kita nggak punya lagi saudaraku waktu ya untuk Tuhan.
Nggak ada lagi waktu untuk bangun hubungan dengan dia, bangun hubungan dengan sesama. Nah ini ya adalah saudaraku tantangan kita. Akhirnya kita nggak bertumbuh. Ya, kita hidupnya saudaraku dikuasai oleh kedagingan. Ya, dan hidup kita hancur saudaraku pasti. Nah karena itu saudara, Tuhan Yesus pun tahu dia saudaraku ya punya apa saudara, punya limit. Makanya Tuhan Yesus praktek apa saudara? Silence and solitude. Ya, menyendiri dan berdiam diri. Ya, dia ambil waktu, dia begitu sibuk saudara. Tapi dia ambil waktu untuk berdiam diri. Nah ini penting saudara, waktu kita berdiam diri, tenang saudara, ya di hadirat Tuhan. Nah di situ saudara kita bisa mengalahkan ketergesaan tadi itu. Ya, ketergesaan. Ya. Nah, makanya saudara mari kita belajar hidup berdiam diri, menyendiri. Kuasai smartphone saudara. Jangan sampai smartphone saudara menguasai saudara. Ya, belajar tenang, berdiam ya di hadapan Tuhan. Nah, ini sangat bagus kalau saudara gabungkan dengan doa pagi ya, kita belajar diam, tenang ya, atau digabungkan dengan puasa. Nah, saudara ya, sedikit saya sampaikan tentang puasa. Nah, puasa memang ya banyak jenisnya saudara. Ada puasa tahunan, ada puasa bulanan yang sesuai dengan apa saudaraku, keperluan-keperluan tertentu ya. Tapi ada puasa reguler, puasa tiap minggu. Nah, saya mau bahas ini dulu. Apakah saudara praktekkan puasa tiap minggu itu saudara? Nah, gereja mula-mula praktekkan itu. Yesus bilang sama murid-muridnya, when you fast, dia nggak bilang if you fast. Jadi itu bukan ajaran baru. If you fast, kalau nanti kamu puasa, ya. Tapi dia bilang ini, ketika kamu puasa. Karena murid-murid udah tahu saudaraku puasa. Orang Yahudi, ya puasa itu 2 kali, ya saudara 1 minggu, ya kan? Orang Yahudi, orang Parisi puasa 2 kali seminggu itu kata kitab Injil. Nah, demikian juga gereja mula-mula, saudara. Ya, awalnya mereka mempraktekkan puasa sama karena mereka berasal dari apa, saudara? Tradisi Yahudi. Jadi 2 kali juga, cuman harinya berbeda. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian lama-lama mungkin ya, saudara, setelah orang yang di luar orang Yahudi bertobat, ya. Nah, mungkin waktu itu saudara puasa tinggal seminggu sekali. Nah, kita nggak usah memperdebatkan ya berapa kalinya saudara. Buat saya yang penting ada puasa reguler ya. Nah, kalau saya praktekkan puasa seminggu sekali saudara ya. Jadi saya nggak makan malamnya ya sampai besok siangnya ya baru saya buka. Terserah saudara janji sama Tuhan. Lakukan puasa reguler. Nah, ini puasa disiplin rohani saudara. Karena puasa itu kita menyerahkan tubuh kita yang di dalamnya ada keinginan daging untuk kita tidak beri dia makan sementara ya, supaya apa saudara? Ya, supaya dia nggak terima asupan ya, tapi kita terima asupan rohani, makanan rohani. Ya, dan dengan kita menyerahkan dia ya, untuk apa saudaraku? Diserahkan kepada pemerintahan Tuhan ya, di mana Tuhan menguasai tubuh kita, maka terjadilah apa saudara? Kematian daging itu ya, lewat bantuan Roh Kudus tentunya saudara. Karena lewat bantuan Roh Kudus kita puasa, kita mematikan keinginan-keinginan daging itu saudara. Ya. Dan itu luar biasa kalau kita lakukan ya dengan apa saudara? Disiplin puasa dengan disiplin kerahasiaan. Jangan supaya dilihat orang. Jangan supaya dipuji orang. Kalau saudara lakukan ini, dahsyat saudara.
Ya, kita akan lihat hidup kita praktek disiplin rohani dengan bantuan Roh Kudus. Hasilnya saudara pasti amazing. Mari kita praktekkan saudaraku, disiplin ya. Pada minggu ini masih ingat saudara, disiplin silence atau menyendiri, berdiam diri, ya, kemudian puasa yang disertai dengan kerahasiaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita saudara. Selamat mempraktekannya.